Pertama, saya mau menanyakan dulu nih, MPASI itu apa sih, Mbak? Jadi MPASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi sejak usia bayi 6 bulan sampai 23 bulan untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sesuai usianya, yaitu meliputi nutrisi, vitamin, mineral, supaya bayi bisa tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Dina Salsabila STRGZ, selaku ahli gizi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-64, di sini telah hadir bersama saya Mbak Fitria Fasya STRGZ, selaku Kepala Instalasi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Assalamualaikum Mbak Fasya. Waalaikumsalam Mbak Dina. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehubungan dengan Hari Gizi Nasional, jadi hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih Mbak, yaitu tema Hari Gizi Nasional tahun ini, yaitu adalah MPASI kaya protein hewani, cegah stunting. Pertama-tama saya mau menanyakan dulu nih, MPASI itu apa sih Mbak? Jadi MPASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi sejak usia bayi 6 bulan sampai 23 bulan untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sesuai usianya, yaitu meliputi nutrisi, vitamin, mineral, supaya bayi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Periode ini pun menjadi kesempatan krusial dalam pencegahan malnutrisi yang mungkin terjadi pada bayi, seperti gizi buruk, kekurangan berat badan, kelebihan berat badan, dan masalah nutrisi lainnya yang berhubungan dengan nutrisi. Begitu. Oh, baik. Jadi apabila ada anak yang berumur di atas 2 tahun, apakah masih bisa disebut MPASI atau sudah tidak lagi? Oh, sudah bukan dinamakan MPASI lagi, karena kan MPASI sendiri itu adalah makanan pendamping ASI. Jadi sebenarnya bayi itu masih memerlukan ASI, namun juga perlu makanan pendamping untuk mencukupi nutrisinya, kebutuhan nutrisinya begitu. Baik, berarti sudah tidak bisa disebut MPASI lagi ya. Betul. Baik, tadi kan juga ada dibahas mengenai gizi buruk. Nah, gizi buruk yang dimaksud itu seperti apa sih, Mbak? Jadi gizi buruk di sini yang dimaksud itu seperti malnutrisi energi protein berat, seperti marasmus, kwashiorkor, juga ada juga yang namanya stunting, yaitu kurang tinggi badan, dan ini biasanya disebabkan karena kekurangan energi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Karena kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode emas? Karena dalam masa itu perkembangan otak bayi ini sedang sangat pesatnya, jadi itu sangat menunjang untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sangat bagus. Berarti 1000 hari pertama kehidupan tadi sangat menentukan ya untuk status Betul. gizi anak tadi. Untuk 1000 hari pertama kehidupan itu hari pertamanya itu dimulai dari mana, Mbak? Dimulai dari hari pertama saat bayi terbentuk janin sampai bayi tersebut usia 2 tahun. Jadi jika terjadi kurang gizi pada masa ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi di masa kehidupan selanjutnya. Berarti dari sebelum hamil memang ibu-ibu ini memang harus mempersiapkan nutrisi yang cukup ya, Mbak ya? Iya, betul sekali. Bisa dimulai dari ibu yang mempersiapkan kehamilan, seperti makan makanan yang bergizi, kemudian minum tablet tambah darah yang rutin, serta harus memberikan nutrisi yang cukup juga untuk anak pada saat anak nanti sudah lahir. Cara memenuhi nutrisi agar cukup pada anak itu seperti apa ya, Mbak? Yang pertama harus ASI eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan, anak diberikan MPASI. Sesuai tema Hari Gizi Nasional tahun ini, jadi MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting. Karena saat ini prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi, sebesar 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14%. Jadi sesuai tema Hari Gizi Nasional dari Kemenkes tahun ini ya Mbak ya, MPASI kayak protein hewani cegah stunting. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih di-highlight banget ini kalau misalnya harus protein hewani, kenapa nggak zat gizi yang lain? Kan zat gizi yang lain masih banyak, ada karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kenapa harus protein hewani? Karena protein hewani ini merupakan salah satu zat gizi yang terpenting, terutama protein sih. Cuman kenapa kita milih protein hewani dibanding protein nabati? Karena di dalam protein hewani itu tersebut memiliki sumber asam amino esensial terbaik dan lebih lengkap dibanding protein nabati. Jadi asam amino esensial ini diperlukan tubuh untuk mengaktifkan berbagai enzim dan hormon pertumbuhan, sehingga sangat bagus untuk mencegah stunting. Tapi seorang anak juga memerlukan jenis zat gizi lainnya seperti karbohidrat, protein nabati juga diperlukan, vitamin, mineral dari sayur, buah, dan susu segalanya. Jadi memang
Zat gizi lainnya juga diperlukan, tapi memang yang untuk utamanya itu kita protein hewani karena protein hewani yang dinilai paling ampuh untuk mencegah stunting tersebut. Baik, berarti memang harus seimbang ya, tapi memang protein Ya. hewaninya lebih banyak dibanding Lebih zat yang diutamakan, lain. iya. Kemudian contoh MPASI nih yang bagus, yang tinggi protein hewani itu seperti apa sih Mbak? Contohnya itu kita bisa bikin seperti sempol ayam, kemudian bakso daging sapi yang dihaluskan, kemudian ikan bumbu kuning dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu anak kita ini sukanya apa sih. Jadi kita bisa bikin dari kesukaannya kemudian di mix and match sama protein hewani yang ada di rumah. Berarti bisa diolah sesuai kesukaan anaknya ya, jadi bisa Betul. beda-beda setiap ibu-ibu tuh nggak perlu sama Nggak perlu masakannya ya. bisa dikreasikan sendiri lah. Kemudian untuk kan biasanya ada nih ibu-ibu yang memberikan anaknya susu UHT. Apakah susu UHT itu termasuk cemilan yang bagus pada saat MPASI, dan apakah susu UHT ini termasuk tinggi protein, Mbak? Betul, susu UHT ini termasuk tinggi protein karena kan itu dari hewani juga, pastinya dari sapi. Yang penting itu dari hewan. Kalau mungkin dari kacang-kacangan itu bisa aja, cuman mungkin asam aminonya tadi kurang lengkap. Dan kalau ada anak alergi kacang-kacangan kan berarti nggak bisa juga. Jadi memang diutamakan susu UHT bagi yang tidak memiliki alergi kepada susu sapi. Itu bisa kita jadikan selingan. Jadi selingannya ini juga kayak protein hewani. Contohnya bisa dijadikan sebagai puding susu, kemudian telur kukus susu dan keju itu bisa dijadikan seperti itu. Itu salah satu alternatif selingan yang memang kayak protein hewani. Bisa dimasukkan ke makanan ya. Betul. Namun untuk susu UHT sendiri kalau untuk di bawah 1 tahun itu masih tidak disarankan karena pencernaan bayi kan belum sempurna. Jadi takutnya ada gangguan masalah pencernaan jika mengkonsumsi susu UHT di bawah 1 tahun. Jadi disarankan di atas 1 tahun konsumsinya. Itu pun kalau bisa kita memilihnya susu UHT yang full cream karena kandungan gulanya lebih sedikit dibanding yang berasa. Gitu. Jadi memang kita harus berhati-hati ya Mbak ya untuk memberikan MPASI pada anak, harus yang tinggi protein agar anak tadi terhindar dari stunting ya Mbak ya. Iya, jadi bagi para ibu-ibu harus diperhatikan ya MPASI pada anak karena stunting punya dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak stunting pada anak jangka pendek yaitu yang pertama bisa meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak. Kemudian perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal. Yang ketiga meningkatkan biaya kesehatan karena pastinya akan lebih sering sakit-sakitan. Kemudian untuk dampak stunting pada anak jangka panjang itu yang pertama, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, lebih pendek ketimbang orang seusianya. Dan kedua, meningkatkan risiko obesitas dan mengidap penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, diabetes, kanker, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, kesehatan reproduksi yang menurun. 4, kapasitas belajarnya juga menurun. Dan produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal saat dewasa. Nah, kalau sudah seperti ini, generasi emas Indonesia ke depannya akan sulit untuk dicapai. Betul sekali Mbak, ternyata stunting ini dampaknya bukan hanya dampak pendek aja ya, jadi juga bisa berdampak panjang, bisa mempengaruhi produktivitas seseorang itu tadi. Nah, begitu sahabat Sultan, betapa pentingnya MPASI untuk kehidupan seseorang di masa depannya. Baiklah, untuk penutup, apakah ada yang ingin disampaikan Mbak Fasya untuk kepada sahabat Sultan? Jadi, dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64 ini, yuk sahabat Sultan, terutama ibu-ibu, bangkitkan lagi kesadaran kita akan pentingnya MPASI yang kaya protein hewani untuk mencegah stunting demi tercapainya generasi emas bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih ya kepada Mbak Fitria Fasya atas sharing-sharingnya mengenai MPASI. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada tentang MPASI, kaya protein hewani, cegah stunting. Saya Dina Salsabila, pamit undur diri, sampai ketemu di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.